Halo semuanya, saya Zian dengan NIM 2510436 dari kelas Psikologi A. Di video ini aku mau bahas satu teori psikologi yang sebenarnya dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Tapi sering gak kita sadari, teori ini datang dari Albert Bandura. Pernah gak kamu merasa gini? Kok lama-lama cara ngomongku mirip temanku ya? Atau kebiasaan orang rumah tiba-tiba jadi kebiasaan sendiri. Nah, itu bisa dijelaskan lewat teori kognitif sosial dari Bandura. Teori kognitif sosial menjelaskan kalau manusia belajar bukan cuma dari pengalaman sendiri, tapi dari melihat orang lain. Cara belajar seperti ini disebut observational learning atau belajar melalui pengamatan. Bandura menjelaskan ada 4 tahap dalam proses ini, yaitu yang pertama perhatian atau attention. Kita memperhatikan orang yang menjadi model, biasanya orang yang dekat, dikagumi, atau sering kita lihat. Yang kedua yaitu mengingat atau retention. Perilaku itu tersimpan di ingatan walaupun tidak selalu kita sadari. Yang ketiga yaitu menirukan atau reproduction. Kita mencoba lakukan perilaku yang sama dalam kehidupan nyata. Yang keempat motivasi atau motivation. Kita melanjutkan perilaku itu karena ada alasan, yaitu seperti dipuji, diterima, atau merasa cocok, atau mendapat hasil yang menyenangkan. Jadi ternyata banyak perilaku kita terbentuk bukan karena diajari langsung, tapi karena sering melihat contoh-contoh. Bandura juga memperkenalkan konsep self-efficacy, yaitu keyakinan kita terhadap kemampuan diri sendiri. Self-efficacy tinggi membuat kita merasa aku tuh bisa belajar, aku bisa mencoba, aku tuh bisa berkembang. Sedangkan self-efficacy rendah membuat kita mudah ragu dan cepat menyerah, bahkan sebelum mencoba. Jadi bukan cuma orang lain yang mempengaruhi kita, cara kita menilai diri sendiri juga sangat berpengaruh pada tindakan kita. Konsep berikutnya adalah self-regulation atau regulasi diri. Ini adalah kemampuan untuk menentukan tujuan, mengontrol perilaku, mengevaluasi diri, atau memberi hukuman atau hadiah pada diri sendiri. Contohnya sederhana, kita menahan diri untuk tidak boros, belajar sesuai target, atau memilih hal yang lebih penting dibanding keinginan sesaat. Dengan regulasi diri, kita tidak hanya meniru orang lain, tapi juga bisa mengatur arah hidup kita sendiri. Sekarang aku hubungkan dengan film yang aku gunakan, yaitu Keluarga Super Irit. Di film ini digambarkan keluarga yang hidupnya sangat hemat. Orang tua membiasakan mematikan lampu jika tidak digunakan, terus membatasi pengeluaran, memilih kebutuhan dibanding keinginan, rajin menabung. Anak yang tinggal di keluarga itu melihat semua kebiasaan tersebut setiap hari. Disinilah proses observational learning terjadi. Anak memperhatikan kebiasaan orang tuanya, anak mengingat pola hidup hemat itu, anak mulai menirukan perilaku hemat, anak termotivasi karena mendapat pujian dan melihat hasilnya. Saat berhasil mengatur uang sendiri, self-efficacy anak meningkat. Dia merasa ternyata aku bisa hidup hemat. Lalu dia mulai membuat aturan keuangan sendiri. Itu adalah bentuk self-regulation. Menurut pendapatku, teori Bandura ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Kalau dulu kita hanya meniru orang tua atau teman dekat, sekarang kita juga meniru influencer, idola, konten kreator, orang yang viral di media sosial. Hal baiknya kita bisa meniru hal positif seperti belajar, olahraga, hidup sehat, tapi sisi negatifnya juga ada, yaitu konsumtif, insecure, ikut tren tanpa berpikir. Karena itu menurutku hal yang terpenting adalah memilih role model yang tepat, karena tanpa sadar orang yang kita lihat setiap hari ikut membentuk diri kita. Dari teori Bandura kita belajar bahwa
yakin pada diri sendiri. Ada self regulation yang membuat kita mengatur diri. Saya Zian dengan NIM 2510436 dari kelas psikologi A. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga setelah ini kita jadi lebih sadar, kita bukan hanya menonton orang lain, kita juga